Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Rekayasa Interface. Untuk pertemuan minggu kali ini, kita sudah memasuki pertemuan minggu yang ke-10. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan di pertemuan ini dan tetap bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Di pertemuan minggu ini, kita akan membahas mengenai topik bahasan yang baru, yaitu daya guna heuristik. Nah, di dalam materi ini, nanti masing-masing Anda bisa membuat suatu bentuk gambaran bagaimana sebuah rekayasa interface yang dikaitkan dengan daya guna heuristik, dan juga ini merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu mengenai user interface design. Nah, nanti diharapkan di dalam materi ini masing-masing Anda bisa memahami lebih jauh lagi tentang user interface design yang dikaitkan dengan daya guna dari hasil rekayasa interface suatu bentuk desain yang kita buat. Untuk itu, silakan masing-masing Anda nanti diharapkan bisa memberikan masukan dan caranya, serta nanti bisa menambahkan materi ini dengan beberapa referensi yang lain untuk bisa menambah wawasan kita di dalam memahami daya guna heuristik yang berwawasan di dalam memahami apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan daya guna heuristik serta keterkaitannya dengan user interface design. Untuk itu silakan masing-masing dipersiapkan alat tulisnya untuk nanti bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan dari materi yang akan saya sampaikan. Secara umum, bahwasanya ada 10 mengenai usability heuristik atau bagaimana sebuah user interface design yang merupakan satu bentuk rekayasa interface yang nantinya betul-betul bisa memberikan manfaat atau berdaya guna untuk bisa dipergunakan oleh end user atau pemakai akhir dari sebuah sistem rekayasa interface. Untuk itu akan kita jelaskan secara satu persatu mengenai daya guna heuristik ini. Dan pertama sekali yang harus Anda pahami bahwasanya apa itu yang dimaksud dengan daya guna heuristik. Daya guna heuristik adalah merupakan panduan untuk melakukan rekayasa interface yang memuat 10 prinsip dari user interface design. Nah, maka dengan 10 prinsip inilah nanti kita diharapkan bisa membuat sesuatu yang lebih berguna lagi di dalam melakukan satu bentuk perubahan antarmuka atau rekayasa interface. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan daya guna heuristik ini sehingga hasil yang kita lakukan nantinya berkaitan dengan rekayasa interface memang betul-betul memberikan suatu bentuk manfaat atau berdaya guna untuk dipergunakan oleh si pengguna atau end user di dalam menggunakan rekayasa interface. Nah, tentunya untuk kita bisa membuat suatu bentuk user interface design yang baik dan yang benar, tentu perlu beberapa prinsip, perlu beberapa pedoman, sehingga apa yang kita buat betul-betul maksimal untuk bisa dipergunakan. Nah, inilah yang disebut dengan daya guna heuristik. Untuk yang pertama, bahwasanya prinsip tersebut adalah rekayasa interface yang kita buat harus memiliki dialog yang sederhana dan alami. Simple and natural dialog. Nah, tentu ini sebuah antarmuka, sebuah interface di mana nanti ini akan terjadi satu bentuk dialog antara sistem dengan si pengguna. Nah, itu harus dibuat bagaimana dialog tersebut memiliki sebuah kalimat, memiliki sebuah bentuk yang sederhana dan alami. Nah, untuk itu di dalam penggunaan prinsip yang pertama ini bahwasanya ada beberapa yang mesti harus diperhatikan. Yang pertama, hindari perintah yang tidak perlu dan tidak punya hubungan. Artinya beberapa kalimat yang nanti dikaitkan dengan interface itu sendiri perlu dihindari untuk beberapa kata, beberapa gambar, beberapa image yang rasanya tidak perlu dan tidak punya hubungan dengan judul dari sistem yang akan kita lakukan. Nah, tentu ini nanti untuk lebih memperjelas lagi sehingga si pengguna akan lebih fokus terhadap apa yang dia pergunakan untuk bisa menggunakan sistem hasil dari rekayasa interface. Nah, untuk ini juga harus Anda ingat kembali bahwasanya di minggu yang lalu tentang hasil dari sistem yang kita inginkan, bahwasanya sistem itu harus
aman, dan mudah digunakan serta efisien dan efektif. Nah, untuk itu berkaitan dengan dialog yang sederhana dan alami ini, hindari perintah atau kalimat atau penggunaan teks yang tidak perlu berkaitan dengan gambar dan yang lainnya dan tidak punya hubungan dengan judul yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, tentu kita harus menampilkan perintah yang hanya diperlukan saja. Artinya berkaitan dengan yang poin A tadi, ada beberapa yang harus kita hindari. Nah, untuk itu kita harus menampilkan perintah yang diperlukan yang berkaitan dengan teks, image, maupun kalimat-kalimat sesuai dengan judul yang ada sebelumnya. Kemudian juga kita bisa menggunakan pewarnaan yang sesuai, namun warna yang kita gunakan tidak mesti harus warna yang berlebihan. Jadi cukup menggunakan beberapa warna yang nanti dengan beberapa warna ini, si pengguna akan lebih fokus lagi. Minimal menggunakan 2 atau 3 warna saja. Sehingga dengan warna ini juga akan menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih menarik lagi, namun tidak mencolok atau tidak terlalu berlebihan tentang warna yang kita pergunakan. Kemudian yang keempat, penempatan dan bentuk tampilan layar yang sesuai. Nah, ini tentu berkaitan dengan sebuah bentuk layar, apakah nanti desain yang kita buat tampilannya berada di posisi tengah, pinggir, atas maupun bawah. Namun secara eh, sederhananya, secara detailnya, maka tampilan layar yang kita gunakan harus sesuai dengan model dari layar itu sendiri. Misalnya harus fokus berada di tengah-tengah dan juga perlu diperhatikan dengan besar kecilnya user interpretation yang kita buat. Sehingga nanti apabila dipergunakan, betul-betul si pengguna akan fokus terhadap apa yang kita pergunakan. Nah, untuk itu tentu harus menyesuaikan dengan bentuk tampilan yang ada, minimal penempatannya harus fokus berada di tengah-tengah layar dari sebuah sistem yang kita pergunakan. Nah, ini beberapa hal yang mesti harus diperhatikan berkaitan dengan dialog yang sederhana dan alami mengenai 10 prinsip dari daya guna heuristik yang menempati posisi pertama yang harus kita perhatikan. Nah, yang kedua, berbicara dengan bahasa pengguna. Untuk prinsip yang kedua, speak the user language. Dan ini perlu sekali bahwasanya eh, jika kita menggunakan sebuah sistem, tentu seolah-olah kita berbicara dengan pengguna antara sistem dengan end user, sehingga itu juga harus mesti diperhatikan. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mesti kita tampilkan di dalam sistem tersebut. Nah, untuk ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, bahwasanya kita harus menggunakan bahasa yang memang mudah dipahami oleh si user atau secara umum si pemakai akhir, sehingga dengan bahasa yang mudah dipahami ini si pengguna tentu akan lebih mudah menggunakannya karena memang seolah-olah dia berbicara dengan sesama manusia sebagaimana bahasa yang sering dipergunakannya. Kemudian menggunakan pendekatan metafora. Nah, ini metafora artinya bahwasanya sebuah tampilan yang kita buat memang harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang yang ada. Sehingga dengan pendekatan metafora ini diharapkan nanti si pengguna tidak akan merasa asing dengan tampilan yang kita buat, sehingga memang betul-betul bahwasanya tampilan ini atau user interpretation ini sesuatu yang sering dilihat, sehingga ini akan memudahkan dia nanti melakukan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk itu juga nanti perlu diperhatikan bahwasanya di dalam rekayasa interface berkaitan dengan pendekatan metafora ini, artinya juga kita bisa menggunakan beberapa sistem, beberapa pendekatan yang terbaru atau yang up to date yang sudah ada atau yang memang akan dipergunakan di saat kita menggunakan sistem tersebut. Tentunya hal ini berkaitan dengan kondisi perubahan zaman atau kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan 10 prinsip ini, hindari perintah yang berorientasi kepada bahasa mesin. Nah, ini tentu harus diperhatikan karena user interface design yang kita buat ini berkaitan dengan sebuah tampilan, artinya si pengguna yang mengerti dengan bahasa Indonesia misalnya akan sangat sulit jika tampilan tersebut banyak menggunakan bahasa-bahasa mesin atau bahasa-bahasa yang menggunakan suatu bentuk kode-kode tertentu. Nah, untuk itulah nanti dipergunakan bahasa yang mudah dipahami, ya mungkin dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sehingga dengan beberapa perintah ini akan mudah dipahami apa maksud dari tampilan tersebut. Sehingga si pengguna lebih mudah lagi memahaminya karena memang bahasa ini adalah bahasa yang sering dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini prinsip yang kedua dari daya guna heuristik, yaitu berbicara dengan bahasa pengguna. Kemudian yang ketiga adalah user interpretation yang kita buat berkaitan dengan rekayasa interface adalah mengurangi beban ingatan pengguna, minimize user memory loads.
Nah, untuk ini ada beberapa hal yang mesti harus kita perhatikan, bahwasanya untuk mengurangi beban ingatan pengguna artinya adalah si pengguna di saat menggunakan sistem yang kita buat tidak perlu lagi melakukan ingatan-ingatan yang memang akan sangat menyulitkan. Maka salah satu caranya adalah sistem yang kita buat bisa kita adanya penggunaan dari sebuah menu. Karena dengan adanya menu ini si pengguna tidak perlu mengingat apa yang akan dia lakukan, tapi cukup hanya memilih dari sebuah perintah, dari sebuah tampilan yang memang ada di dalam rekayasa interface tersebut. Sehingga dengan menu-menu yang ada, si pengguna akan lebih mudah untuk bisa melakukan pemilihannya dan tidak perlu melakukan satu bentuk pengetikan atau mengingat kembali apa yang akan dia pergunakan sebagai satu bentuk interface atau komunikasi dengan sistem yang dilakukan. Kemudian juga harus kita pahami bahwasanya penyampaian perintah harus jelas, ya. Karena kalau perintah yang kita sampaikan tidak jelas, maka juga ini akan menyulitkan bagi si pengguna di dalam menggunakan sistem yang akan kita hasilkan nantinya. Nah, ini prinsip yang ketiga untuk mengurangi beban ingatan pengguna, di mana hal ini penggunaan dari sebuah menu sehingga si pengguna hanya melakukan satu bentuk pemilihan saja, dan yang kedua perintahnya harus jelas. Nah, maka berkaitan dengan perintah harus jelas ini adalah bisa saja perintah yang kita tampilkan di dalam user interface design-nya harus singkat dan juga harus menggunakan bahasa yang secara umum mudah dipahami, tidak menggunakan bahasa yang terlalu berlebihan, dan harus to the point tentang apa yang ingin disampaikan. Sehingga si pengguna akan lebih mudah lagi dalam menggunakan sistem yang kita pergunakan, tidak perlu harus memahami lagi apa yang ditampilkan di dalam layar tersebut. Kemudian yang keempat, kita harus konsisten, ya. Artinya user interface design atau hasil dari rekayasa yang kita buat harus memiliki suatu bentuk konsisten, di mana konsisten tentu tampilan yang tidak berubah, tampilan yang memiliki ketetapan, sehingga siapapun yang menggunakan akan punya persepsi yang sama dalam memahami user interface design hasil dari rekayasa interface yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa contoh berkaitan dengan konsisten adalah misalnya penggunaan dari sebuah kata, misalnya di sini ada file atau penggunaan dari beberapa icon. Misalnya seperti contoh bagaimana codes di sini bisa kita lihat untuk beberapa aplikasi itu kalau kita menggunakan misalnya new blank presentation atau suatu bentuk presentasi yang terbaru, maka disebutkan dengan sebuah kotak yang masih berwarna putih. Sementara kalau kita ingin membuka sebuah file, itu ada suatu bentuk folder yang terbuka dengan arah panah menuju ke sebelah kanan searah jarum jam. Ini beberapa contoh bentuk untuk konsisten bagaimana berkaitan dengan teks dan juga berkaitan dengan image atau ikon atau lambang yang kita pergunakan. Dan juga dengan sangat simbol sebuah mesin cetak, di sini menandakan kita akan mencetak atau memprint dari sebuah file atau dari sebuah dokumen atau data yang kita inginkan. Maka ini contoh-contoh bentuk dari sebuah kekonsistenan. Atau misalnya juga kita tadi menggunakan untuk sesuatu file yang baru new, maka selain kita menggunakan kata teks file dan new dengan image gambar yang kosong, juga artinya penggunaan dari tombol bantu seperti Ctrl plus N. Jadi jika kita menggunakan Ctrl plus N di sini artinya kita ingin membuka file atau dokumen atau data yang baru. Begitu juga dengan sebuah tombol print dan kita menggunakan Ctrl plus P artinya kita akan melakukan satu bentuk pencetakan. Nah, untuk itulah harus adanya konsisten dari rekayasa interface yang kita buat sehingga dengan demikian akan memudahkan sekali lagi bagi si pengguna. Karena kita harus pahami bahwasanya sebenarnya hasil rekayasa interface yang kita buat adalah memudahkan penggunaan dari sistem itu sendiri oleh si pengguna. Jadi ada sebuah hasil yang kita ingin yaitu mudah untuk dipergunakan. Dan itu salah satunya adalah adanya konsisten atau kekonsistenan dari tampilan yang kita buat dalam user interface design berkaitan dengan teks, image maupun adanya beberapa alat bantu tambahan seperti Ctrl N, Ctrl P dan seterusnya. Nah, ini prinsip yang keempat. Kemudian prinsip yang kelima adalah adanya sistem timbal balik atau sistem feedback dari rekayasa interface yang kita buat. Nah, contoh dari sistem feedback ini adalah bagaimana satu bentuk tampilan sekaligus memberikan informasi. Ini misalkan contoh dalam aplikasi Office Word, bagaimana di sini kita bisa melihat dari sebuah tampilan yang ada, yaitu tentang adanya page 3 of 48, artinya kita masih berada di posisi halaman ketiga dari jumlah 48 halaman yang ada. Atau juga bisa memberikan satu bentuk misalnya
jumlah katanya, dan yang segala macamnya. Nah, ini di sini juga bisa kita lihat bahwasanya selain kita juga menggunakan ada timbal balik atau feedback dari sistem yang kita pergunakan, juga kita juga melihat ada satu bentuk keaktifan dari sistem yang kita pergunakan. Misalnya kalau di sini kita membuka ada file untuk presentasi, ada Word, ada Paint, dan ada Picture, maka juga yang berwarna biru ini merupakan file yang sedang aktif yang kita pergunakan pada saat sekarang. Sehingga secara otomatis si pengguna akan lebih tahu di posisi mana dia pada saat menggunakan suatu bentuk sistem yang berkaitan dengan user interface desain yang dia pergunakan, sehingga dia bisa juga sebagai satu alat kontrol tentang sistem yang sedang dia pergunakan pada saat dia membuka aplikasi atau sistem tersebut. Sehingga harus ada sistem timbal balik atau sistem feedback, dan ini akan memudahkan bagi si pengguna sekali lagi untuk dia memahami tentang sistem yang dia pergunakan. Kemudian yang keenam, adanya jalan keluar yang jelas atau clear mark axis. Ya, artinya di sini bahwasanya beberapa tombol yang kita pergunakan harus juga jelas arahnya. Misalnya untuk sebuah searching misalnya atau pencarian, atau sebuah ikon ini file baru, atau juga ini ikon untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan ini juga untuk kembali ke sesudahnya. Jadi artinya penggunaan beberapa tombol itu juga harus jelas fungsinya sebagai apa, ya. Misalnya ini end atau ini home segala macamnya, atau ini mungkin new, atau ini set atau searching begitu, ya. Sehingga beberapa tombol ini juga harus jelas. Itu juga penggunaan dari kalimat home, insert, page layout, dan reference. Nah, jalan keluar yang jelas artinya adalah selain penggunaan teks dan simbol, maka simbolnya harus juga punya ketetapan. Sehingga begitu kita memilih salah satu ikon atau image di sini, maka juga muncul sebuah perintah yang baru. Artinya perintah itu adalah berkaitan dengan apa yang kita tekan, berkaitan dengan teksnya atau ikon yang ada dalam satu bentuk tampilan. Sehingga dengan demikian, sekali lagi si pengguna akan lebih jelas untuk apa yang sedang dia pergunakan berkaitan dengan penggunaan sebuah ikon, tombol maupun kalimat yang dia pilih di dalam sebuah tampilan atau user interface design yang kita buat nantinya. Sehingga dengan demikian juga akan memudahkan si pengguna untuk melakukan satu bentuk kegiatan yang dia inginkan, seperti tentang pemilihan ikon, pemilihan menu, atau pemilihan beberapa image yang akan dia lihat dalam satu bentuk tampilan yang ada. Maka dengan demikian, prinsip keenam ini harus adanya jalan keluar yang jelas yang nanti akan bisa dipilih oleh si pengguna sistem. Kemudian yang ketujuh, prinsipnya adalah jalan pintas atau shortcut. Nah, ini contoh beberapa penggunaan dari jalan pintas. Misalnya kita bisa menggunakan icon, bisa menggunakan shortcut, atau bisa menggunakan beberapa tombol-tombol tertentu. Ya, misalnya kita di sini ada menggunakan bagaimana kita bisa membuat tabel, memasukkan gambar, juga bisa misalnya menggunakan beberapa sebuah pengkopian, bisa menggunakan header atau footer dan yang lainnya. Artinya, jalan pintas di sini adalah suatu bentuk user interface design di mana kita tidak mesti harus mengikuti secara prosedural. Artinya kita bisa menggunakan satu bentuk tampilan yang lebih cepat untuk bisa dipergunakan, misalnya dengan cara mengklik ikon yang ada atau menggunakan tombol bantu seperti tadi kita ada Ctrl N ataupun Ctrl P ataupun juga Ctrl S untuk kita bisa menyimpan sebuah file yang sedang kita kerjakan. Nah, tentu dengan jalan pintas ini akan lebih mempermudah si pengguna nantinya di dalam mempercepat kegiatan yang dia inginkan. Namun perlu diingat bahwasannya juga penggunaan icon di sini juga harus mempunyai kekonsistenan. Artinya ikon yang ditampilkan harus sesuai dengan kegiatan nanti atau akibat dari yang dilakukan. Sehingga dengan demikian tidak akan berubah. Jika kita menekan ikon-ikon tertentu, misalnya untuk kita membuat tabel, ya kita tekan ikon tabel, makanya gunanya adalah untuk membuat sebuah tabel. Nah, sehingga dengan demikian ini juga akan mempermudah dari penggunaan sebuah rekayasa interface, karena ini akan mempercepat pekerjaannya. Sehingga juga perlu diperhatikan bahwasanya penggunaan ikon-ikon di sini atau gambar di sini adalah sebuah gambar, sebuah ikon atau sebuah image yang sifatnya adalah sudah standar. Begitu juga dengan sebuah kalimat yang ada. Inilah prinsip yang ketujuh berkaitan dengan daya guna heuristik, di mana prinsip ketujuh ini tentu akan memudahkan nanti di dalam penggunaan suatu bentuk user interface design yang akan dipergunakan oleh si pengguna di dalam sistem yang kita rancang sebelumnya. Sehingga dengan menggunakan jalan pintas atau shortcut di sini tentu lebih memperpendek dari kegiatan yang dilakukan dan tentu mempermudah di dalam penggunaan sistem tersebut.
Kemudian contoh lain berkaitan dengan penggunaan yang di sini adalah adanya penggunaan sebuah ikon-ikon yang ditampilkan di dalam sebuah desktop di dalam sistem komputer kita. Sehingga untuk penggunaan masing-masing aplikasi ini kita tidak perlu lagi melalui suatu bentuk misalnya menggunakan star di dalam tampilannya, tapi cukup hanya mengklik 2 kali tampilan yang ada di dalam desktop yang kita tampilkan. Sehingga dengan demikian juga akan mempercepat kegiatan yang dilakukan. Jadi selain kita menggunakan model menu di dalam tampilan seperti ini juga bisa menampilkan dengan di desktop yang berbentuk ikon-ikon, kita bisa mudah menggunakannya dengan cara mungkin mengklik 2 kali atau mengenter dari masing-masing tombol ikon-ikon tersebut. Berikutnya, yang kedelapan adalah pesan kesalahan yang baik atau good error message. Nah, ini sangat diperlukan sekali bahwasanya kita juga harus paham si pengguna tentu tidak semuanya adalah orang-orang yang bisa menggunakan suatu bentuk sistem atau aplikasi sesuai dengan user interpretation yang kita buat atau berkaitan dengan hasil dari rekayasa interface. Nah, untuk itu kita juga perlu membuat suatu bentuk pesan kesalahan, artinya jika si pengguna tadi melakukan kegiatan yang salah, maka akan tampil suatu bentuk informasi. Tentu informasi ini adalah informasi yang mudah dibaca, yang berkaitan dengan kesalahan yang sudah dilakukan oleh si pengguna sistem. Contoh misalnya, kita akan membuat sebuah kata pena ceria, tapi di sini ada sebuah kalimat yang menjelaskan bahwasanya mungkin maksud Anda adalah tentang cara pena atau pena cara. Sehingga dari kata caria ini itu disimpulkan menjadi cara. Nah, tentu dengan demikian ini akan memberikan penjelasan kepada si pengguna sistem bahwasanya apa yang dicari itu adalah sesuatu yang salah dan kita membetulkannya. Tapi kalimat yang kita pergunakan adalah kalimat yang baik. Mungkin maksud Anda adalah, nah inilah contoh bagaimana sebuah kalimat yang baik. Nah, contoh ini sebenarnya sudah banyak kita lihat, biasa kita menggunakan satu bentuk searching misalnya di dalam penggunaan aplikasi Google yang sering kita pergunakan. Nah, tentu nanti Anda bisa berkreasi lagi dengan beberapa sebuah bentuk dari user interpretation yang lainnya lagi, dan juga mungkin beberapa kesalahan yang dilakukan oleh si pengguna sistem. Kemudian kita bisa memberikan satu informasi atau tampilan sebuah kalimat yang mungkin memberikan penjelasan tentang apa yang sudah dilakukan untuk segera bisa memperbaiki dari yang dia lakukan terhadap kesalahan yang sudah diperbuat tadi. Nah, ini adalah yang ke-8 tentang 10 prinsip dari Daegu heuristik, di mana kita harus juga memberikan informasi tentang pesan kesalahan yang baik kepada si pengguna jika nanti apa yang dia pergunakan tentang sistemnya itu salah atau ada terjadi kesalahan. Dan kita juga bisa memberikan informasi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh si pengguna sistem tersebut. Kemudian yang ke-9, mencegah kesalahan, yaitu atau prevent error. Nah, tentu ini sangat penting sekali karena beberapa sistem yang kita buat tentu ada yang belum begitu familiar, belum begitu dipahami oleh si pengguna sistem, maka juga kita mengantisipasi jangan sampai nanti sistem yang kita buat menjadi satu bentuk kesalahan bagi si pengguna sistem itu sendiri. Nah, itu juga perlu adanya sebuah informasi yang memberikan pencegahan supaya si pengguna sistem tidak menjadi salah tentang apa yang akan dia lakukan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan berkaitan dengan prinsip ke-9 ini, bahwasanya untuk menjaga kesalahan, sistem tersebut harus dibuat dengan menggunakan sistem menu atau sistem yang berlevel. Contohnya misalnya kalau di sini berkaitan dengan format, kita ingin berkaitan dengan tulisan kita, maka kita tentukan sekali format misalnya like, ya kita mau model seperti apa modelnya, apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, artinya si pengguna dengan adanya penggunaan menu seperti ini, maka dia hanya tinggal mengikuti saja. Jadi tidak perlu dia melakukan suatu bentuk pengetikan, tapi tinggal memilih. Karena kalimat juga jelas. Jadi salah satu yang bisa dilakukan untuk prevent error atau mencegah kesalahan adalah dengan membuat sebuah menu, maka menu ini dibuat dengan lebih jelas atau berdasarkan levelnya. Formatnya mau seperti apa, seperti format, like, left, center, ataupun right. Dan dari menu tersebut dijelaskan juga dengan adanya satu bentuk gambar atau ikon. Kalau kiri berarti ini ratanya sebelah kiri misalnya, kalau tengah berarti ini ada tulisannya ke tengah semua, kalau kanan berarti nanti ratanya di sebelah kanan. Nah, maka dengan demikian si pengguna sistem nantinya akan lebih memahami lagi bahwasanya kalau dia memilih live maka beginilah bentuk tampilannya, beginilah bentuk hasilnya. Begitu juga kalau dia menggunakan
pilihan yang lainnya. Jadi memang di dalam user interface design dan sebuah rekayasa interface kita tentu harus memahami lebih detail lagi bahwasanya semua tampilan yang ada harus bisa memberikan satu bentuk panduan atau petunjuk. Sehingga dengan demikian diharapkan sekali lagi si pengguna tidak akan salah di dalam menggunakan sistem yang dia pergunakan. Nah, untuk itu kita juga harus memikirkan bagaimana sistem yang kita buat, beberapa tampilan yang ada harus dibuat semudah mungkin untuk bisa dipahami oleh si pengguna nantinya. Kemudian ke-10, adanya bantuan dan dokumentasi atau help and documentation. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali bahwasanya prinsip ke-10 ini sering ini terdapat dalam beberapa aplikasi yang kita pergunakan. Memang diperlukan suatu bentuk bantuan jika terjadi kesalahan oleh si pengguna itu sendiri. Ya, selain tadi menggunakan prevent error, menggunakan timbal balik dan yang lainnya. Nah, salah satu bentuk contoh bantuan adalah kita adanya menggunakan sebuah file yang khusus berkaitan dengan help atau bantuan. Sehingga nanti di sini fasilitas bantuan ini merupakan satu bentuk catatan tersendiri kalau ada kesalahan tentang sistem yang dipergunakan oleh si pengguna, dia bisa memilih dokumen help. Nanti di sinilah kita bisa memberikan satu bentuk pedoman yang secara informasinya bisa dilihat tahapan-tahapan atau kesalahan yang sudah diakibatkan dari pemilihan menu misalnya atau pemilihan sebuah teks atau gambar yang mengakibatkan adanya kesalahan di dalam sistem tersebut. Sehingga dengan bantuan seperti ini juga akan mempermudah bagi si pengguna sistem. Kemudian berkaitan dengan dokumentasi ya. Nah, ini juga ada dikatakan dokumentasi. Nah, biasanya dalam sebuah penggunaan sistem tertentu itu akan dijelaskan berkaitan dengan sebuah dokumentasi yang ditampilkan dalam satu bentuk menu tersendiri. Jika kalau kita misalnya menggunakan file, kita pilih baris yang paling bawah itu akan ada kalimat seperti ini. Misalnya ini ada kita di direktori D, direktori F yang merupakan folder data, ada presentasi, kemudian di sini ada direktori F yang merupakan nama file dan apa yang dilakukan. Dan biasanya inilah yang juga nanti bisa kita jadikan sebagai suatu bentuk dokumentasi tentang apa yang sudah kita lakukan. Dan biasanya hal seperti ini itu akan bisa tampil minimal 1 minggu. Jadi artinya kalau kita membuka sebuah data, sebuah file di dalam sebuah sistem komputer, maka apa yang kita buka itu akan masih bisa dilihat oleh si pengguna atau oleh si kita sendiri selama 1 minggu, sehingga kita bisa tahu bahwasanya file ini sudah dibuka pada hari sekian, tanggal sekian, dan jam sekian. Dan biasanya semua aplikasi ini otomatis memberikan bentuk dokumentasi seperti ini. Nah, tentu juga hal ini nanti juga bisa kita harapkan bahwasanya apa yang kita buat di saat user menggunakan sebuah sistem yang kita hasilkan nantinya juga akan secara otomatis bisa memberikan satu bentuk bantuan dan dokumentasi kepada si pengguna sistem, sehingga tentunya akan memberikan satu bentuk nilai tambah tersendiri kepada sistem itu, bagaimana memang harus betul-betul mudah digunakan oleh si end user atau si pemakai akhir. Nah, inilah 10 prinsip berkaitan dengan daya guna heuristik sebagai pedoman untuk kita bisa membuat rekayasa interface yang berkaitan dengan user interface design. Nah, tentunya nanti ada beberapa lagi yang lain yang bisa dikembangkan lagi, tapi minimal untuk kita bisa membuat satu bentuk rekayasa interface yang baik berkaitan dengan user interface desainnya, kita harus menggunakan daya guna heuristik ini yang memuat minimal 10 prinsip di dalam membuat satu bentuk rekayasa interface. Dimulai dari penggunaan bahasa dialog yang sederhana dan alami, kemudian bagaimana berbicara dengan bahasa pengguna, sampai ke yang 10 tentang bantuan dan dokumentasi di dalam sistem yang kita hasilkan. Nah, itu sekali lagi seperti yang kita sampaikan di minggu yang lalu bahwasanya di dalam rekayasa interface ada 3 hal yang mesti kita hasilkan. Yang pertama, bagaimana sistem tersebut akan aman, yang kedua mudah digunakan, dan yang ketiga tentu efisien dan efektif. Nah, maka salah satunya adalah dengan menggunakan prinsip daya guna heuristik di dalam kita membuat rekayasa interface berkaitan dengan user interface design nantinya yang akan memudahkan bagi si end user untuk menggunakan sistem yang kita hasilkan. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan untuk kita minggu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Dan nanti Anda silakan dicari beberapa referensi lagi yang lain yang bisa
menambah wawasan kita berkaitan dengan bagaimana prinsip daya guna heuristik ini untuk bisa kita jadikan pedoman di dalam kita membuat sebuah user interface design yang berkaitan dengan hasil nanti dari rekayasa interface. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan nanti kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi tentang materi ini, dan juga mungkin ada tugas mandiri yang sedang dilaksanakan tentang prinsip dari daya guna heuristik ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan saya tutup dengan menggunakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, dan insya Allah kita bisa jumpa lagi di minggu depan.